Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sistem Informasi 2022A akan mempresentasikan proyek kami untuk memenuhi mata kuliah riset operasional, yaitu Project Focus Approximation Method atau FAM. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Audrey Nazira Ramaniasari dengan NIM 2205121433 sebagai Quality Assurance atau tester, dan teman saya Asri Dewi Maulana Salina dengan NIM 2205121401 sebagai analis atau requirement analis. Saya Rahma Fania Aprilia dengan NIM 220512144012 sebagai presentation material. Saya Muhammad Iqbal Ghani dengan NIM 22051214 sebagai application developer. Nama saya Daniel Asep Bagus Tranto dengan nomor NIM 220512144026 sebagai project leader. Saya Fatan Syira Azinuddin dengan NIM 220512144031 sebagai editor and publisher video. Baik, selanjutnya apa itu Focus Approximation Method? Yaitu suatu teknik dalam ilmu manajemen operasi yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal. Metode ini sering digunakan untuk mengusulkan alokasi unit dengan meminimalkan opportunity cost yang didapatkan dengan cara mengurangkan biaya terkecil pertama dengan biaya terkecil kedua dalam satu baris atau kolom. Metode FAM ini dapat diterapkan untuk yang pertama, manajemen logistik dan distribusi, yang kedua, manajemen transportasi, yang ketiga, manajemen produksi, yang keempat, manajemen rantai pasok, yang kelima, manajemen persediaan, yang keenam, perencanaan pengiriman dan pengangkutan, yang ketujuh, manajemen operasi umum, dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah langkah-langkah dari FAM. Yang pertama adalah menghitung opportunity cost atau OP untuk setiap kolom dan baris. Biaya ini adalah penalti karena telah memilih kotak dengan biaya minimum. Kemudian langkah kedua adalah memilih baris atau kolom dengan nilai OP terbesar. Kemudian alokasikan sebanyak mungkin unit dan nilai CIJ minimum pada baris atau kolom yang dipilih. Kemudian yang ketiga adalah sesuaikan penawaran dan permintaan untuk menunjukkan alokasi yang sudah ditentukan. Jangan lupa hilangkan baris dan kolom yang telah dihabiskan. Dan langkah yang terakhir atau langkah yang keempat adalah jika permintaan dan penawaran belum terpenuhi, maka ulangi perhitungan dari awal. Jika ditemukan nilai OP yang sama, maka dapat dipilih kotak secara sembarang atau acak untuk alokasi unit. Next. Berikutnya adalah studi kasus. Untuk soalnya adalah seperti berikut. Sebuah perusahaan memiliki 3 pabrik yang memproduksi 3 jenis transportasi, yaitu transportasi 1, transportasi 2, dan transportasi 3. Pabrik 1 memiliki kapasitas produksi 16 unit transportasi 1, 10 unit transportasi 2, dan 12 unit transportasi 3. Pabrik 2 memiliki kapasitas produksi 30 unit transportasi 1, 20 unit transportasi 2, dan 24 unit transportasi 3. Dan untuk pabrik 3 memiliki kapasitas produksi 6 unit transportasi 1, 18 unit transportasi 2, dan 20 unit transportasi 3. Perusahaan memiliki permintaan sebesar 3.000 unit transportasi 1, 1.400 unit transportasi 2, dan 1.200 unit transportasi 3. Gunakan metode Focus Approximation Method atau FAM untuk menentukan alokasi produksi perusahaan akan memenuhi permintaan. Untuk selanjutnya demo aplikasi. Di sini kita menggunakan Intellige sebagai media pembuatan aplikasinya. Dan berikut adalah tampilan awal aplikasi kami. Solve, di sini tombol solve. Maka hasil dari perhitungan model explanation akan muncul di bawah sini dan juga total biaya transaksi minimum. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya adalah kemudian perhitungan secara manual yang akan diintroduksi. Oke, untuk perhitungan manual di sini terdapat studi kasus yang diketahui dari soal tersebut. Untuk iterasi yang pertama yaitu mengurangkan biaya terkecil kedua dengan biaya terkecil pertama lalu disimpan di penalti dan kolom penalti. Itu sudah terdapat di tabelnya. Kemudian mencari nilai dengan selisih terbesar yaitu yang diperoleh dari 12 itu dari 18 kurangi 6 dari pabrik 3 dan transport 3. Selanjutnya
Untuk selanjutnya yaitu mengisikan sel dengan kapasitas maksimal yaitu 1.600 dari transportasi 1 ke pabrik 3 dan mencari lagi selisih antar baris dan kolom. Kemudian sesudah itu mencari nilai dengan selisih terbesar yaitu yang diperoleh dari nilai 14 terdapat di transport 1. Untuk iterasi ketiga yaitu mengisikan sel dengan kapasitas maksimal yaitu di transport 1 dan pabrik 3 yaitu 1.600, kemudian mencari lagi selisih baris dan kolom, kemudian mencari nilai dengan selisih terbesar yaitu diperoleh nilai 12 dari dapat kurangi 12 di transport 3 dan cari sel dengan biaya terkecil pada kolom yaitu 10 dari transport 2 pabrik 1. Oke, selanjutnya di iterasi keempat, yaitu mengisikan sel dengan kapasitas maksimal dan mencari lagi selisih antar baris dan kolom. Di sini terisi yaitu 1000, diambil dari totalnya sebelumnya tadi, yaitu 1000 diambil, masuk ke dalam transport 3 di pabrik 1. Lalu selanjutnya yaitu mencari selisih dengan selisih terbesar yaitu diperoleh 24, itu hasil dari penghitungan 24 dikurang karena ini sudah terhitung ya, jadi di kolom ketiga hanya terdapat angka 24, jadi 24 kurangi 0 sama 0, dan ini pabrik 2 di pabrik 3 ini yang akan dipakai yaitu menjadi disin supply 200 dan demandnya 200, masukkan di transport 3 di pabrik kedua. Selanjutnya itu mencari nilai dengan selisih terbesar yaitu diperoleh nilai 20. Karena nilai selisihnya sama, maka langsung isikan sel dengan kapasitas yang maksimal yang tersisa yaitu di pabrik 2 transport 2 yaitu dengan biaya 20. Dan yang terakhir yaitu karena tidak ada telah nilai yang dihitung untuk mencari selisih dan semua sel sudah terisi dengan kapasitas maksimal, maka selanjutnya hitung minimum biaya total yaitu dihitung dengan 16 kali 1400, lalu 12 kali 1000, lalu 20 kali 1400, lalu tambah 24 dikali 200, tambah 6 dikali 1600, dan hasilnya itu adalah 76.800. Dan ini sesuai dengan seperti yang aplikasi yang telah kami buat yaitu aplikasi VAM transportasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari aplikasi. Kekurangan dari aplikasi yaitu tampilan grafis antarmuka pengguna atau GUI yang monoton atau kurang bervariasi. Lalu ketidakteraturan dalam penjelasan atau panduan yang terstruktur secara jelas pada setiap langkah per iterasi dalam penggunaan aplikasi yang bisa menjadi kendala. Lalu selain dari kekurangan yaitu terdapat kelebihan. Yang pertama yaitu desain simpel pada aplikasi memungkinkan pengguna untuk dengan cepat memahami antarmuka, mengakses fitur, dan menggunakan aplikasi tanpa hambatan. Selain itu, kemampuan aplikasi untuk melakukan perhitungan dengan kecepatan tinggi memungkinkan pengguna untuk mendapatkan hasil atau jawaban yang diinginkan dalam waktu singkat. Dan dengan desain simpel dan kemampuan penghitungan yang cepat, pengguna dapat memakai dengan waktu yang efisien. Kesimpulannya adalah metode Vogel Application Method atau VAM merupakan pendekatan yang efektif dalam menyelesaikan alokasi unit dalam konteks transportasi dengan mempertimbangkan opportunity cost melalui pengurangan biaya terkecil dalam setiap baris atau kolom. Keunggulan VAM terletak pada kejelasan langkah-langkahnya serta kemampuan memberikan solusi yang cepat dalam alokasi unit, meskipun memiliki kelemahan pada tampilan GUI yang kurang menarik dan kurangnya panduan yang terstruktur. Harapan ke depan untuk aplikasi ini adalah meningkatkan tampilan GUI yang lebih menarik dan bervariasi, serta menyediakan panduan yang lebih terperinci dan terstruktur, sehingga dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan mempermudah pemahaman serta penerapan VAM dalam menyelesaikan masalah alokasi unit transportasi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.